Pemirsa, rapat konsultasi syuriah pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU bersama Mustasyar PBNU di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur. Secara mufakat, PBNU putuskan penyelenggaraan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dalam waktu secepat-cepatnya. Pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU menggelar rapat konsultasi syuriah. Acara yang bertempat di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur dihadiri oleh Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf dan Rais Am PBNU Kiai Miftahul Akyar. Pertemuan ini menghasilkan keputusan PBNU akan menyelenggarakan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dalam waktu secepatnya. Keputusan tersebut diambil setelah mencermati dinamika internal PBNU yang dinilai terus mengalami eskalasi sejak munculnya perbedaan pandangan terkait kepemimpinan organisasi. Hasil pertemuan pada hari ini memutuskan kesepakatan seperti berikut ini. Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama akan diselenggarakan dalam waktu secepat-cepatnya dan penyelenggaraannya diserahkan kepada PBNU, dalam hal ini Rais Am dan Ketua Umum yang menjadi mandataris Muktamar Lampung, dengan melibatkan mustasyar, sesepuh NU, pengasuh pesantren di dalam menentukan waktu, tempat, dan kepanitiaannya. Rapat konsultasi syuriah PBNU dengan Mustasyar PBNU menegaskan komitmen para ulama untuk mengedepankan musyawarah dan persatuan sebagai fondasi utama dalam menyelesaikan dinamika internal organisasi. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Malam. Pemirsa, model sekaligus selebgram Ayu Aulia membantah menjadi anggota tim kreatif Kementerian Pertahanan. Sebelumnya, aksi Ayu di media sosial sempat menjadi polemik karena disebut menjadi bagian tim kreatif Kementerian Pertahanan. Model sekaligus selebgram Ayu Aulia mendadak jadi sorotan publik setelah namanya dikaitkan sebagai bagian dari tim kreatif Kementerian Pertahanan. Kabar viral ini dipicu unggahan Ayu Aulia dalam kasus Instagramnya saat menghadiri sebuah acara organisasi kemasyarakatan Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia. Ayu memberikan judul unggahannya dengan pelantikan. Ia pun turut berpose di sebuah gedung bertuliskan Dewan Pertahanan Nasional. Ayu Aulia pun menegaskan kehadirannya hanya sebagai anggota Ormas GBNMI yang membantu penyebaran program bela negara melalui jalur kreatif dan komunikasi publik. Ayu juga menegaskan keterlibatannya bersifat sukarela dan tidak menerima bayaran. Dan di sini aku mau menyampaikan bahwasannya aku tidak digaji, memang terpanggil jiwa nasionalisme saya karena saya warga Indonesia yang baik dan merasa bahwasannya harus membela negara dan jiwa merah putih saya luar biasa. Menurut saya ya semua orang bisa dan boleh untuk masuk ke bela negara. Sementara Ketua Umum GBNMI Faisal Manaf menegaskan ormasnya bukan bagian dari struktur resmi Kementerian Pertahanan. Kehadiran publik figur seperti Ayu Aulia dimaksudkan agar pesan bela negara dapat menjangkau lebih luas. Jadi organisasi Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia ini adalah ormas bela negara yang memang dibentuk di rekomendasi dari Kementerian Pertahanan, dalam hari ini Dijen Porhan. Tetapi organisasi ini bukan organisasi bagian dari Kemhan, bukan. Jadi ormas biasa, ormas bela negara, yang tujuannya adalah untuk mendukung program Kementerian Pertahanan dalam bela negara. Sementara itu, Kementerian Pertahanan juga menegaskan Ayu tidak memiliki hubungan struktural maupun non-struktural dengan Kementerian Pertahanan. Karohumas Setjen Kemhan Brigjen Riko Ricardo Sirait menyampaikan pihaknya tidak pernah melantik, mengangkat, atau memberikan penugasan apapun kepada Ayu Aulia sebagai tim kreatif Kementerian Pertahanan. Pemirsa, arus balik libur Natal lalu lintas di jalur arteri Karawang, Jawa Barat padat. Peningkatan volume kendaraan terpantau sejak siang hari dari arah timur menuju Jakarta.
Meski diguyur hujan, arus balik libur Natal di jalur arteri Karawang terpantau ramai dan padat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh sepeda motor dan kendaraan roda 4 yang diduga merupakan pemudik yang kembali ke wilayah Jabodetabek. Kepadatan lalu lintas terjadi di sejumlah titik, mulai dari kawasan Cikampek, Kosambi, Kelari, hingga Karawang Timur. Panjang antrean kendaraan mencapai beberapa kilometer dan membuat arus lalu lintas berjalan tidak normal. Kendaraan hanya bisa merayap dengan kecepatan rendah karena selain volume kendaraan yang tinggi, kondisi jalan juga tergenang air akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Karawang sejak sore hari. Kepadatan arus balik juga mulai terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, terutama selepas gerbang tol Cikampek. Kendaraan dari arah Jawa Tengah dan Jawa Timur terus memasuki ruas tol menuju ibu kota. Berdasarkan pantauan di lapangan, kepadatan terjadi di sejumlah titik, yaitu kilometer 69, 62, dan 55. Kendaraan hanya bisa melaju perlahan karena hujan deras yang mengurangi jarak pandang dan meningkatkan risiko keselamatan. Sementara itu pemirsa, ribuan kendaraan padati kawasan wisata Puncak Gadok. Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas satu arah. Kali ini kepadatan terjadi di jalur yang menuju arah Jakarta. Untuk mengurai kepadatan, rekayasa lalu lintas satu arah diterapkan dengan prioritaskan kendaraan yang ke arah Jakarta. Kemacetan terjadi mulai dari Simpang Gadok kilometer 48 hingga kilometer 46 atau sekitar 3 kilometer. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Rudi Setiawan di Karawang, Jawa Barat, dan Wildan Hidayat di Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat malam, rekan-rekan. Saya akan ke Rudi Setiawan terlebih dahulu. Rudi, apakah pada malam hari ini di Karawang masih terjadi kepadatan di sana? Ya, Kevin dan pemirsa, selamat malam. Untuk informasi arus lalu lintas di jalur arteri, arus balik sudah terjadi sejak sore hari, bahkan sampai saat ini bisa Anda lihat di belakang saya ini, kepadatan arus lalu lintas mengutai hingga panjang. Perlu diinformasikan bahwa Kevin, untuk karena curah hujan yang cukup tinggi pada pukul 15 kurang lebih 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, baru saja berhenti hujan di Karawang ini, namun masih ada rintik-rintik mengakibatkan sejumlah titik arus kendaraan yang mengarah ke arah Jakarta terpaksa banyak yang tersendat akibat banyaknya jalan-jalan yang tergenang banjir. Di antaranya itu mulai dari Kosambi dan di Kelari, dan bahkan di belakang saya kurang lebih sekitar 300 meter itu ada genangan air yang cukup lumayan, ada sekitar seperti seorang dewasa ya, Kevin. Baik, sudah terjadi kepadatan pada saat arus balik dari Karawang, Jawa Barat. Kita selanjutnya menuju ke Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Ada Wildan Hidayat. Selamat malam, Wildan. Seperti apa situasi terkini di Simpang Gadok saat ini? Selamat malam, Kevin dan juga pemirsa. Saat ini kondisi arus lalu lintas di Simpang Gadok sudah kembali normal, Kevin. Diberlakukan dua arah, baik dari arah Jakarta menuju Puncak dan sebaliknya dari arah Puncak menuju Jakarta. Setelah sebelumnya 7 jam lebih lama, Kevin, dari biasanya, yaitu dari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat tadi diberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari arah Jakarta menuju dari arah Puncak menuju Jakarta. Diberlakukan satu arah ini bertujuan untuk menghindari kemacetan. Namun pada saat diberlakukannya rekayasa lalu lintas ini, tadi sekitar pukul 18 sudah mulai kembali dibuka penormalan dan kembali terjadi kemacetan dari dua arah yang berbeda, yaitu dari Baik,
Baik, terima kasih Wildan Hidayat. Sudah terjadi kelengangan di Simpang Gadok, Jawa Barat, dan juga sebelumnya ada rekan Rudi Setiawan di Karawang, Jawa Barat. Terima kasih teman-teman, selamat malam dan juga jaga keselamatan di sana.